Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast KONI Subang Hiji. Dalam video kali ini saya bersama Ketua Umum KONI Kabupaten Subang dan Ketua PKM KONI Kabupaten Subang, Dr. Pipit Fitriani M.Kes PhD. Selamat datang Ibu di KONI Kabupaten Subang. Terima kasih. Pak Ketum sehat? Alhamdulillah Bang Danis. Mewujudkan Subang tetap juara, kita lawan semua rintangan. Dengan semangat kita melangkah, kita pasti jadi pemenang. Baik Pak Ketum saya ingin tanya. Nah ini kan ada kerjasama antara Fakultas Kedokteran dari UPI dan KONI Kabupaten Subang dalam rangka pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 dengan mengambil tema yaitu peningkatan pemahaman atlet bela diri terkait suplemen olahraga. Nah ini baru pertama kali. Nah pandangan Ketum dengan adanya kerjasama seperti ini bagaimana Pak? Sesuatu yang Sangat luar biasa. Ya. Tidak semua kabupaten mendapat kesempatan seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Dokter Pipit ya dari Fakultas Kedokteran. Memang fenomena penggunaan suplemen ya di dunia olahraga ini kan tidak bisa dihindari. Jadi semua membutuhkan nutrisi dan vitamin ya yang dikemas dalam bentuk suplemen itu adalah salah satu daya dorong kekuatan bagi atlet. Namun demikian dengan maraknya banyaknya suplemen-suplemen yang lain ya berbau doping lah gitu tuh ya. Berbau doping dan tidak diketahui oleh atlet efek dampak. Nah itu dia. Kontraindikasinya kan tidak diketahui. Yang penting atlet itu merasa ada kekuatan di luar kemampuan yang ditimbulkan oleh efek samping daripada suplemen itu. Saya berterima kasih ya dengan ilmu dan pemahaman ya khusus dari Dekan Fakultas Kedokteran UPI Bandung ini yang diberikan kepada para cabur khususnya bela diri ya. Bela diri khususnya. Cabur atlet bela diri ini kan memerlukan kontak fisik ya dengan pihak lawan ya. Menggunakan seluruh kekuatan otot, tenaga ya, dan luar itu juga kan atlet itu mempertahankan dan menurunkan berat badan ya. Salah juga itu. Iya. Jadi perlunya ideal lah gitu ya. Kan karena ada klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C kan itu. Sehingga kan ketika orang sedang di persimpangan jalan ya, dengan ke 60 lewat ya. Berat badan ya. Berat badan karena lewat itu kan setidaknya diperlukan kemampuan untuk menurunkan berat badan. Berat badan ini juga kan berdampak kepada kalau istilahnya diet ya, juga bukan berarti tidak makan tidak minum. Tapi kan ada juga yang memang menahan makan dan minum, ada juga yang menurunkan suplemen. Nah suplemennya itu kan suplemen yang harus memang teruji secara klinis, terdaftar di BPOM, ya, di Menkes dan lain sebagainya. Jadi tadi kawan-kawan kita dari cabang bela diri sudah menerima pemahaman. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Saya apresiasi dan semoga ini bukan yang terakhir. Tuh Bu Dokter jangan yang terakhir katanya. Tapi ya. Dokter tadi ngomong insya Allah Subang akan menjadi binaan. Waduh. Mantap, nanti kita korek lah, kita tanya ke Bu Dokter ya. Pak Ketum ya. Siap. Intinya dengan adanya kerjasama ini jelas bahwa Ketua Umum KONI Kabupaten Subang merasa mengapresiasi, berterima kasih. Maka seluruh atlet bela diri yang ada khususnya di Kabupaten Subang memahami dan mengetahui tentang apa dan arti pentingnya pemahaman terkait suplemen yang baik ya di olahraga. Ketum tadi lancar banget mengenai tentang suplemen. Tadi sebelum ini kayaknya ngobrol dulu nih sama Bu Dokter nih. Jadi paham banget, luar biasa. Baik. Mewujudkan Subang tetap juara, kita lawan semua rintangan. Dengan semangat kita melangkah, kita pasti jadi pemenang. Di season berikutnya
saya langsung ke Bu Dokter dulu ya. Dok, tadi kan dokter saya perhatiin begitu antusias memberikan penyuluhan kepada para atlet bela diri khususnya di Kabupaten Subang ini terkait dengan pemahaman atlet bela diri terkait dengan suplemen olahraga. Tapi sebelum ke situ dok, nah ini biar masyarakat Kabupaten Subang khususnya ingin sedikit tahu karena dokter ini juga sebagai wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas. Kok banyak yang tanya, kok ada ya Fakultas Kedokteran ini di UPI? Nah boleh ceritakan sedikit dok tentang Fakultas Kedokteran atau prodi baru di UPI ini dok. Oke, baik, terima kasih Kang. Jadi Fakultas Kedokteran UPI ini memang baru dibuka tahun 2023. Oh 2023, iya. Tahun ini adalah angkatan kedua. Sekarang angkatan kedua. Tahun 2024 ini angkatan kedua kami menerima mahasiswa. Oh, iya. Mahasiswanya pun memang terpilih karena kami tidak bisa menerima banyak. Hanya 50 orang saja yang bisa dibatasi. Ya, nah, betul. Masyarakat nih, pemirsa podcast Koni Subang Hiji dibuka pada tahun 2023 resmi ada Fakultas Kedokteran di UPI. Betul. Baik dok, lanjutkan dok. Ya, nah Fakultas Kedokteran UPI ini memiliki visi menghasilkan dokter yang bisa membantu untuk pencegahan penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik. Itu fisiknya gitu ya. Jadi selain mereka jadi dokter umum, mereka juga diberikan tambahan pengetahuan gimana sih caranya aktivitas fisik yang baik sehari-hari oleh masyarakat itu untuk bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Nah ini yang paling sering degeneratif ya. Degeneratif itu adalah proses penyakit yang karena proses penuaan gitu ya. Itu dia. Apakah diabetes, hipertensi gitu ya. Penyakit-penyakit metabolik lainnya, kolesterol tinggi gitu ya, penyakit stroke gitu kan, semuanya itu selain memang ke kesehatan pada umumnya, kita juga arahnya adalah bagaimana membantu performa atlet karena kita tujuannya nanti kan olimpiade selanjutnya nih gitu ya. Makanya kenapa saya di sini gitu kan bidangnya memang sport medicine, arahnya saya PKM-nya itu adalah kepada atlet. Bagaimana pemahaman atlet untuk bisa menggunakan suplemen yang tepat. Tadi disampaikan bahwa suplemen itu adalah tambahan ya Pak Ketum ya. Nah, ini kok PKM pengabdian kepada masyarakat. Kenapa Subang yang dipilih tuh? Nah, kenapa Subang? Pertama, ya karena memang UPI itu kan memang di area Bandung Utara gitu ya. Sudah mendekati ke KPB kemudian ke Subang. Kami memilih Subang adalah sebagai daerah binaan untuk Fakultas Kedokteran UPI. Mantep. Jadi semua hal yang berhubungan dengan Subang memang nanti dari sisi aspek kesehatannya gitu kan, komunitasnya dan kesehatan olahraga maupun atlet-atletnya itu menjadi daerah binaan kami. Jadi memang arahnya memang kita Subang itu menjadi daerah binaan Fakultas Kedokteran UPI. Mengenai tema nih dok. Nah di PKBM ini temanya pengetahuan pemahaman atlet bela diri terhadap suplemen. Kok segitunya harus segitunya dok? Apa sih pentingnya atlet bela diri harus paham peningkatan pemahaman terhadap suplemen? Ya, jadi begini, atlet bela diri itu kan cabang olahraga yang memang dia terukur. Jadi ada kelas-kelasnya gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh atlet bela diri biasanya adalah pengaturan berat badan. Tapi di sisi lain dia powernya juga harus kuat, harus tinggi. Nendangnya, mukulnya, seperti itu gitu kan. Benar. Akhirnya kadang mereka menggunakan suplemennya duluan tanpa mempertimbangkan asupan makanan yang lain. Oh, itu dia nih pentingnya pemahaman di sini ya, Dok ya. Padahal sebenarnya mereka harusnya kan makan dulu yang diperhatikan. Ini suplemen yang didulukan. Suplemen aja ya udahlah nggak usah makan tapi suplemen. Iya, paham Dok. Gitu ya. Ternyata ada beberapa suplemen yang justru malah ningkatin berat badan. Gitu ya, seperti contohnya kreatin itu, dia tidak hanya kreatin di dalamnya, tapi juga dia ada karbohidratnya. Jadi akhirnya dia makan itu naik juga berat badannya karena numbuhin otot. Nah ini problem buat Pertina nih, tinju. Ada kelas sekian kilogram. Karena salah pemahaman dok yang seperti dokter tadi uraikan, akhirnya bukan malah menambah berat badan. Nah tetapi dokter memberikan penyuluhan tadi di teman-teman atlet bela diri ini sangat luar biasa. Jadi di situ target apa yang dokter inginkan dengan pemahaman terkait dengan atlet bela diri terkait dengan suplemen tadi dok. Betul. Nah itu pertama gitu ya, bahwa makanan dulu yang utama, baru suplemen itu adalah sebagai tambahan, itu pertama. Kemudian ketika kita memilih suplemen gitu ya. Nah caranya gimana dok memilih suplemen yang baik? Masih kurang nutrisinya, kita perlu tambahan suplemen
milihnya seperti apa gitu. Nah itu tetap harus dikonsultasikan. Jadi jangan asal ya udahlah beli ini pakai kata temennya pakai ini gitu, karena mungkin beberapa suplemen itu ternyata dia mengandung doping. Tadi yang diomongin tadi Pak Ketum ya. Ternyata mengandung doping kan bahaya. Bahaya ya doping. Gitu. Karena kan sekarang memang kita ada IADO gitu ya, Indonesia Anti Doping Agency yang dia akan merandom atlet-atlet untuk dites gitu. Gitu ya. Siapa yang karena ternyata tes dia doping, tes doping gitu. Kalau misalnya ternyata apes kena random ya berarti kan ya dia tidak bisa jadi dapat medalinya seperti itu. Jadi itu juga batal itu medalinya jadi akhirnya digugurkan. Iya, didiskualifikasi betul. Jadi hal-hal seperti itu perlu disampaikan sehingga atlet juga ketika dia mengkonsumsi apapun itu dia bisa harus konsultasi dulu. Ini boleh tidak kepada pelatihnya maupun kepada dokter atau siapapun yang ada di dalam timnya seperti itu. Mewujudkan Subang tetap juara, kita lawan semua rintangan. Dengan semangat kita melangkah, kita pasti jadi pemenang. Nah dok, tadi kan atlet bela diri Subang nih khususnya karena ada momen PKM. Nah ini bisa nggak dokter memberikan pandangan atau gambaran bentuknya seperti apa agar apa yang dokter ketahui tentang sains dari ilmu didapat dokter terhadap penyuluhan terkait dengan pentingnya penggunaan suplemen yang baik dan benar terhadap atlet khususnya bela diri. Nah ini model kerjasama yang baik itu seperti apa ya dok? Nah ini kan dapatnya dari PKM gitu kan Nah ini kedepannya akan seperti apa dok kerjasama dengan KONI kabupaten yang ada di Jawa Barat gitu kan, bahwa atlet khususnya bela diri agar jangan sampai salah memahami penggunaan suplemen ini dok. Pertama mungkin meningkatkan pengetahuannya, baik dari atletnya sendiri, kemudian juga pelatihnya, dan juga makanya kan kenapa kerjasamanya sama KONI. Untuk kerjasama ke depannya mungkin bisa dari sisi peningkatan pengetahuan atau juga kita monitoring. Gitu ya. Oh iya. Karena yang saya tahu KONI Kabupaten Subang itu kan sudah ada bagian sport medicine-nya. Jadi nanti mungkin bekerja sama dengan bidang sport medicine-nya. Dengan UPI, dengan Fakultas Kedokteran UPI. Seperti itu. Jadi bagian-bagian apa saja yang memang menunjang terhadap performa, nanti kita bisa kerjasamakan seperti itu. Pak Ketum, maaf, yang diuraikan oleh Dokter Pipit tadi, akan membangun ke depan kerjasama di bidang pengetahuannya dulu ya dok ya. Nah, itu melalui bidang sport medicine dan Fakultas Kedokteran UPI. Mewujudkan Subang tetap juara, kita lawan semua rintangan. Dengan semangat kita melangkah, kita pasti jadi pemenang. Pandangan Ketua Umum dengan adanya kerjasama seperti itu, seperti apa? Kami sangat menyambut baik. Ya, ini kan hal yang sangat positif. Positif ya, betul. Saya sampaikan tadi tidak semua kabupaten dapat kesempatan seperti ini. Dan Subang ditunjuk salah satu daerah atau KONI Kabupaten Subang yang dipercaya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UPI ini ya. Dan saya juga berharap kepada para pihak, para pengurus, kemudian para atlet dan para ketua cabur, official dan pelatih dan teknisi ya. Ini ilmu bukan hanya dimiliki oleh atlet, tetapi semua pihak yang berada di lingkaran cabur itu harus paham dan mengetahui bahwa penggunaan suplemen ini kan tidak bisa sembarangan. Jadi harus banyak berkonsultasi dengan dokter, betul. Dengan minta arahan daripada pelatih dan lain sebagainya, sehingga kita tetap bugar, tetap terjaga, semua berat badan juga bisa dikendalikan ya. Pokoknya kita KONI Kabupaten Subang dengan tangan terbuka ya, dan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dekan Fakultas UPI ya, dan khusus Pak Om Danis nih mensosialisasikan pasti ya, bikin rilis yang bagus ya, materinya mulai dari proses sosialisasi sampai penggunaan suplemen. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ketum. Nah demikian dok, Ketum KONI Kabupaten Subang menyambut baik, mengapresiasi untuk ke depan kerjasama yang lebih konkret karena manfaat dan
penggunaan ini sangat bermanfaat faedahnya gitu kan. Bila mana salah tadi kan dokter udah memaparkan terkait dengan bagaimana jika atlet bela diri salah memahami menggunakan suplemen yang baik dan benar. Mewujudkan Subang tetap juara, kita lawan semua rintangan. Dengan semangat kita melangkah, kita pasti jadi pemenang. Kalau gitu apa harapan dokter untuk goal settingnya di tujuan ini kepada atlet khususnya bela diri, dok? Baik, untuk goalsnya ya, ke depannya. Pertama kan tadi memang disampaikan pemahaman tentang suplemen dan juga tadi sedikit juga diberitahu mengenai bagaimana weight management, pengaturan berat badan. Ketika atlet sudah mengetahui apa yang harus dikonsumsinya, gitu kan ya. Kemudian juga dia tahu apakah dia perlu atau tidak menggunakan suplemen. Nanti akhirnya tanpa diberitahu pun dia akan sadar sendiri. Jadi dia akan lebih hati-hati atlet tersebut. Kemudian nanti akan berkonsultasi dengan pelatih, gitu kan. Kan pelatih belum tentu juga benar-benar mengatur makannya ditungguin gitu ya. Tapi kalau atletnya sudah paham, kedepannya dia bisa mengatur dirinya, gitu kan. Kemudian tadi juga ada diberikan sedikit materi tentang kondisi fisik, latihannya harus seperti apa, gitu kan ya. Kemudian asupan makanannya seperti apa. Nanti kedepannya mudah-mudahan performa atlet dari Kabupaten Subang ini semakin meningkat. Gitu, siap dok. Baik, pemirsa podcast KONI Subang Ngahiji, demikian apa yang dipaparkan Dr. Pipit selaku Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia telah menerangkan dan menjelaskan, memaparkan betapa pentingnya pengetahuan terkait dengan suplemen. Jadi di mana atlet-atlet khususnya bela diri, jadi jangan sembarangan beli gitu kan suplemen di sini, dapat informasi ini bagus. Nah, dengan adanya kerjasama nanti ke depan, jadi nggak boleh sembarangan. Bisa dikonsultasikan dulu, suplemen ini baik, suplemen ini tidak mengandung doping atau dan lain sebagainya. Nah, ini dalam kerjasama nanti akan bermanfaat buat khususnya atlet bela diri Kabupaten Subang. Mewujudkan Subang tetap juara, kita lawan semua rintangan. Dengan semangat kita melangkah, kita pasti jadi pemenang. Dan untuk itu saya ingin dari Bu Dokter terakhir ada pertanyaan tadi, apakah di luar bela diri bisa nggak dok mempergunakan suplemen itu? Sebenarnya tadi prinsipnya adalah suplemen itu tambahan. Jadi semua atlet kalau misalnya memang dari asupan makanannya dirasa tidak mencukupi, walaupun yang utama adalah tetap makanan yang yang natural gitu masih dengan lauk pauknya. Di situ memang kurang mencukupi dengan beban latihan yang sangat tinggi, boleh mengkonsumsi. Tapi nanti tujuannya apa? Gitu ya. Tujuannya apakah untuk menambah massa otot kah? Atau untuk menambah mikronutrien, vitamin dan mineralnya. Seperti itu. Jadi artinya bisa ya di luar atlet bela diri juga. Dan lebih baik kita konsultasikan sebelum semua mengkonsumsi. Cabang olahraga sebaiknya dia sadar untuk apa yang dikonsumsinya sebelumnya dia harus mengkonsultasikan kepada pelatih. Oke deh, kalau gitu lebih baik di closing statement aja. Mewujudkan Subang tetap juara, kita lawan semua rintangan. Dengan semangat kita melangkah, kita pasti jadi pemenang. Pun berada di sini di Kabupaten Subang ini, ketika kita akan mengkonsumsi sesuatu gitu kan ya, makanan, minuman ataupun obat-obatan, sebaiknya konsultasikan dulu kepada pelatih maupun kepada dokternya, sehingga kita tidak salah untuk mengkonsumsi gitu ya. Kemudian nanti akhirnya adalah ketika kita mengkonsumsi pun suplemen-suplemen tersebut itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan performa olahraga sehingga mencapai prestasi yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.